Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Kreatif Urbes. Nah, di video kali ini kami akan membuat bagaimana cara Manchester kapasitas baterai menggunakan Litokala Zio ya, merek Zio yang bisa kita gunakan untuk mentester. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak langsung di video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membutuhkan modulnya ya, modul tester Litokala. Ini bisa kalian beli di toko online ya. Ini kita bisa mentester kapasitas baterai ya. Nah, di sini berhubung slot micro USB nya ini putus ya atau rusak, jadi saya akan jumper seperti ini. Saya jumper menggunakan kabel ya, karena tuh bawaan belinya itu sudah error, jadi saya cabut dan saya ganti menggunakan soket DC seperti ini ya, dengan input 5 volt. Kemudian di sini ada resistor kapur ya, ataupun dibilang biasanya resistor batu ya, dengan kapasitas 5 watt ya, 5 watt. Untuk jumlah ohmnya itu bebas ya. Ini saya gunakan seri. Kemudian di sini ada holder ya, supaya kita enak mencabut ketika sudah di tester ya. Ini kita tinggal pasangkan seperti ini. Nah, ini sudah kita lem, kita tempel. Untuk bagian holdernya menggunakan kardus ya. Di sini saya gunakan kardus. Kalian bebas sih menggunakan mau triplek ataupun yang lain ya. Nah, untuk bagian Zio-nya ini ya, atau litokalanya ini saya lem menggunakan double tip aja ya, supaya bagian belakangnya itu tidak rusak ya, ataupun tidak kotor. Seperti ini tinggal kupas saja ya untuk bagian double tipnya. Seperti ini, pasang di bagian belakang. Nah, ini langsung kita pasang ya untuk resistor kapur ya. Kalian juga bisa menggunakan sebanyak 5 buah resistor kapur ya, dengan daya 5 watt. Semakin besar ataupun semakin banyak resistor kapurnya itu, maka semakin cepat pengurasan ya. Jadi dia, resistor kapur ini sebagai beban ya. Nah, di sini kita pasang aja untuk bagian tengah, yaitu ada pin plus dan min ya, itu kita pasang ke bagian baterainya ya, supaya baterainya bisa terkuras. Seperti ini. Pemasangannya tuh cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pasang, tinggal kalian lem dan kalian solder ya, seperti ini. Kita pasang menggunakan obeng seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini sudah saya siapkan kabel. Ini kabel tunggal ya, atau kabel serabut yang berukuran besar, supaya tidak panas ya kabelnya, karena ini resistor kapur pada proses pengurasan itu akan panas ya, dan meleleh dia ya, meleleh kabelnya, takutnya meleleh. Jadi saya di sini menggunakan kabel yang berukuran besar ya. Nah, ini kalian juga bisa membuat resistor kapurnya sebanyak 5 buah di seri ya guys. Di seri secara seperti ini. Di seri bisa, di paralel pun bisa ya, seperti ini. Supayanya tuh bebannya itu semakin banyak ya, kapasitasnya itu lebih cepat dikuras ya. Untuk resistor kapurnya kita pasang di bagian kiri dan kanan ya, di paling ujung. Untuk dari panel jepit atau panel bloknya ya, kita pasang. Ini saya pasang inputnya ke bagian DC 5 volt. Nah, ketika kalian beli baru, biasanya itu soketnya itu berbentuk micro USB. Karena slotnya rusak ya, jadi saya menggunakan soket DC ya, tidak masalah sih sebenarnya. Dan sini menggunakan yang simple aja. Nah, ini tinggal kita colok menggunakan kabel ya, yang sudah buat sebelumnya. Ini kita tinggal colok ke adaptor ataupun power bank ya, dengan daya 5 volt input ya. Ini saya gunakan adaptor. Ini kita colok ya, ini kita colok ke bagian listrik ya. Nah, ini sudah berfungsi ya guys, tandanya tuh siap kita gunakan. Nah, ini seperti ini. Oke, untuk pemasangan ataupun cara men-settingnya itu cukup mudah ya guys. Ini kita tinggal masukkan
ke bagian slot holdernya ya untuk baterainya. Nah, untuk pemasangan baterai ke holdernya jangan lupa untuk dicek tanda plus dan minnya ya, jangan sampai terbalik. Modulnya itu bisa terjadi error ya jika pemasangan terbalik. Nah, di sini langsung terbaca 4,8 volt ya, 4,08 volt. Nah, untuk pensettingannya itu kalian tinggal tekan tombol yang bagian tambah dan kurang ya. Tambah untuk menaikkan tegangan dan kurang itu untuk menurunkan tegangan ya. Nah, di sini kita akan ubah tegangannya menjadi 2,5 ya. 2,5 sampai 3 volt ya. Kalian bebas untuk men-settingnya sampai berapa volt. Itu kapasitas minimum yang diperlukan baterai ya, yang dikuras baterai, yang dikuras modul untuk baterai. Kita cas dulu yang penuh ya, kita cas penuh dulu, kemudian kita pasang ke sini. Setelah di sini kita kurasin, maka dia baterainya akan habis ya. Proses habis pengurasan atau drop, bisa kalian cas lagi menggunakan chargernya ya. Nah, untuk cara membuat charger baterai ini kalian bisa lihat di video sebelumnya. Untuk bagian LCD angka itu nanti dia akan berkedip ya, berkedip itu tandanya kapasitasnya sudah dikuras. Terima kasih buat kalian. Ngecasnya ulang karena baterainya yang sudah dikuras ini ya, dicek kapasitasnya itu baterainya akan terkuras habis. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.